Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 265 bagian kedua. Seperti biasa, kita akan mulai dengan mengurai satu persatu hukum tajwidnya, kemudian bagaimana sebabnya, bagaimana cara bacanya, dan nanti di akhir kita akan baca ulang secara keseluruhan surah Al-Baqarah ayat 265 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tathbitan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai wa tathbita, di mana taknya ini diberhentikan. Hukumnya mad iwad ya, di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kalau tidak berhenti di ta. Maksudnya kalau kita wasol ya, lanjut, maka beda lagi hukumnya. Wa tathbitan. Ini hukumnya adalah idgham bi gunnah. Karena ada tanwin fathah yang ketemu sama huruf mim. Maka cara membaca tanwin fathahnya ini dimasukkan langsung ke mim, dileburkan. Jadi bukan wa tathbitan tapi wa tathbitam sambil dengung. Tahan dulu. Wa tathbitam min. Ada hukum izhar halqi karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf halqi yaitu hamzah. Halqi itu apa sih? Tenggorokan. Jadi hamzah adalah huruf tenggorokan. Maka cara membunyikan nun sukunnya ini adalah dibunyikan dengan jelas, bunyi an, dan tidak perlu ditahan. Min au. Ada ikhfa, tingkatan dengungnya ausat ya. Ikhfa hakiki tingkatan dengungnya ausat. Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf fa. Maka cara membaca nun sukunnya ini tidak jelas n, bukan anfu, tapi anfu. Tahan, samar sambil ada dengungannya juga. Siap-siap mau bilang fa. Anfusihim. Ada hukum izhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf selain mim dan ba, yaitu huruf kaf. Maka cara membaca mim sukunnya ini adalah dibunyikan dengan jelas dan tidak perlu ditahan. Anfusihim kamathali ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Maka cara membacanya, huruf nun ini didengungkan dulu, bunyi an-nya ditahan sampai berasa bergetar halus ke hidung. Jannatim. Ada hukum iqlab ya, karena ada tanwin kasrah yang bertemu dengan huruf ba. Maka cara membacanya, bunyi tanwinnya, bunyi an-nya diganti menjadi bunyi mim sukun, jadi Jannatim jadi mim, bukan jannatin, sambil berdengung. Nah, di sini ada dua versi pendapat ulama ya. Ada yang membacanya dengan merapatkan bibir, ada yang dengan merenggangkan bibir kurang lebih sehelai kertas. Kalau kita pakai yang rapat bibir, maka rapatnya tidak terlalu menekan, lunak, sekedar nempel. Jannatim bi'adawah. Ra-nya ini dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris dan kita lihat barisnya di atas. Maka bacanya tebal dengan cara mengangkat pangkal lidah kita tanpa mengubah posisi makhraj dari huruf ra. Birab. Ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya ini sukun asli dan berada di tengah-tengah bacaan.
Maka cara membaca huruf ba-nya ini dipantulkan dengan pantulan yang kecil dan tetap mengalir. Birabawah. Kemudian tak marbutah, harokatnya tanwin fathah atau harokatnya apapun, jadinya ha gede. Birabawah. Ya, itu kalau berhenti ya. Tadi kita sudah sampai sini. Kalau berhenti birabawatin jadi birabawah. Kalau tidak berhenti atau wasal atau lanjut, maka beda lagi hukumnya ya. Jadi ada hukum birabawatin. Hukumnya adalah idhar halqi. Karena tanwin kasrah bertemu dengan hamzah. Maka cara membaca tanwin kasrah yang bunyinya an, tetap jelas dan tidak perlu ditahan. Birabawatin asa. So mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka cara membacanya huruf sodnya dipanjangkan 2 harokat. Asabaha. Ha mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka cara membacanya huruf ha dipanjangkan 2 harokat. Asabaha wa juga mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka huruf waw yang baris fathah dipanjangkan 2 harokat. Wabilun. Ada ikhfa awsat karena ada tanwin dhammah bertemu dengan huruf fa, maka bunyi tanwinnya samar-samar, mau bilang fa sambil ada dengungannya. Wabilun fa'a. Mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan, atau ini kalau diurai adalah hamzah fathah ketemu alif, maka bacanya panjang 2 harokat. Fa'atat ukulaha. Ha mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka bacanya panjang 2 harokat. Ukulaha dhi'fain. Ada madlin karena ada huruf lin yang ketemu sama huruf yang disukunkan. Huruf linnya ya sukun sebelumnya fathah. Huruf yang disukunkannya nun. Maka bacanya kalau berhenti boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam 1 kali bacaan. Kemudian kita lihat di sini di atas ada tanda waqaf, namanya waqaf jaiz, artinya boleh. Boleh berhenti, boleh juga melanjutkan bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwah birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa'illam yusibha wabilun fatal
Wallahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai materi kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika merasa ada kurang atau ada kekeliruan, silakan langsung ditulis di kolom komentar video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.